إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepadanya yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat sehat, kekuatan, nikmat harta, waktu, dan terutama nikmat Islam serta nikmat sunnah. Semoga senantiasa nikmat ini Allah Subhanahu wa taala kekalkan dan tambahkan untuk kita. Tentunya dengan selalu bersyukur, karena dengan selalu bersyukur nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang pantas dan patut untuk kita taati, kita tunduki, semua perintah dijalankan, semua larangan ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak lupa selalu kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Kita masih berada di salah satu bulan-bulan yang Allah muliakan, yaitu Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang diagungkan. Di mana bulan yang diagungkan adalah bulan besarnya dosa apabila kita melakukan maksiat di dalam bulan tersebut. Kita masih berada di bulan haram, yaitu Al-Muharram, yang diagungkan, yang dimuliakan. Kata Nabi SAW bahasanya, Syahrullah, bulan Allah adalah Al-Muharram. Maka sebagai seorang muslim sepatutnya dia menghindari dosa maksiat di bulan-bulan tersebut. Di antaranya bulan Muharram ini. Sebelumnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan akan nanti datang kepada kita Rajab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan bulan yang diharamkan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita berada di awal tahun bulan-bulan Hijriyah. Kita berada di awal tahun bulan-bulan Hijriyah ini, yaitu di bulan haram, tahun baru Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah, yang dimulai perhitungannya ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Mulailah tahun Hijriyah dihitung. Dan kita sudah berada lebih dari 1000 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Namun yang perlu kita bahas dan ingin kita sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini, apakah bergantinya tahun Hijriyah ini perlu kita rayakan sebagaimana orang-orang kafir, sebagaimana orang-orang non-muslim merayakan tahun baru Masehi. Setiap tahun di awal bulan Januari atau di kepala bulan Januari, mereka merayakan hari raya tahun baru Masehi. Maka apakah kita juga umat Islam yang memiliki tahun Hijriyah dan juga memiliki bulan-bulan Hijriyah, setiap kali tahun Hijriyah ini datang, perlukah
Patutkah kita untuk merayakannya? Maka jawabannya adalah kita tahu bersama di dalam Islam, kalau disebut dengan hari raya atau perayaan, maka cuman ada 2 perayaan di dalam Islam. 2 hari raya besar di dalam Islam, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, orang-orang yang ada di kota Madinah, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka mereka memiliki 2 hari untuk dirayakan di dalam agama mereka. Untuk dirayakan di dalam agama mereka. Di antaranya adalah hari raya Nairus yang tiap tahun mereka rayakan. Lalu kemudian datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dan dikabarkan oleh sahabat-sahabatnya kepadanya bahwasanya hari raya mereka itu ada 2. Sehingga kemudian para sahabat merasa iri dan pengen punya hari raya. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan 2 hari raya mereka itu dengan 2 hari raya kita di dalam Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada para sahabatnya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya disebutkan, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kita tahu bersama kapan kita rayakan 2 hari raya ini. Cuman 2 hari raya di dalam Islam. Hari besar cuman Idul Fitri dan Idul Adha. Yang perlu untuk kita rayakan setiap tahun, setiap balik tahun, datang hari raya kita wajib untuk merayakannya, kita bergembira. Tentu ketika merayakannya ada ritual, ada tuntunan dan syariat yang harus kita lakukan di dalam hari raya tersebut. Sebagaimana orang-orang kafir merayakan hari raya mereka dengan ritual-ritual di dalam agama mereka. Maka Islam datang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat dan sekaligus umatnya bagaimana kita merayakan 2 hari raya tersebut, dan kita sudah tidak perlu lagi bahas tentang 2 hari raya ini. Ada ibadah, ada doa, ada ucapan yang kita ucapkan ketika kita berada di dalam 2 hari raya ini. Maka pertanyaannya, apakah mumpung kita belum lama meninggalkan awal bulan Muharram, kita baru berada di 2 atau tanggal 3 Muharram ini, maka perlu kita bahas, apakah patut untuk kita rayakan ketika malam pertama bulan Muharram, menyambut tahun baru dengan perayaan, atau mungkin doa dan ucapan yang harus kita ucapkan? Maka jawabannya pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pertama, nomor 1 dan paling utama di dalam Islam, tidak mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, umatnya, untuk merayakan datangnya tahun baru Hijriah. Para sahabat Nabi ketika telah wafat Rasulullah dalam khilafah Abu Bakar selama 2 tahun, dari tahun 11 sampai 13. Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Utsman bin Affan dari tahun 23 sampai 35. Ali bin Abi Thalib dari 35 sampai 40 Hijriah.
adakah di antara mereka para khulafa rasyidin mengumpulkan masyarakat umat Islam untuk sama-sama merayakan tahun baru Hijriah? Jawabannya lagi-lagi tidak. Demikian juga setelah wafatnya para khulafa rasyidin. Apakah juga dilanjutkan oleh para khulafa setelah mereka? Mungkin Muawiyah ibnu Abi Sufyan, atau Abdul Malik ibni Marwah, atau Umar ibnu Abdul Aziz di tahun 99 sampai 100 Hijriah. Atau mungkin sampai masa ulama-ulama Islam, Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik rahimahullah yang meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i yang meninggal 204 Hijriah. Imam Ahmad yang meninggal 241 Hijriah. Apakah semua imam kita ini pernah mengajarkan kepada umatnya untuk merayakan tahun baru Hijriah? Jawabannya lagi-lagi tidak. Maka dari sini kita umat Islam dari zaman Rasul, sahabat, tabi'in, serta imam-imam kita ini, mereka tidak pernah merayakan yang disebut dengan tahun baru Hijriah. Jadi harus ada persiapan-persiapan atau mungkin ada ritual khusus yang harus kita lakukan. Maka dari sini ketika mereka para ulama, para sahabat, para nabi SAW juga tidak mengajarkan kita semua bagaimana kita menyambut tahun baru Hijriah ini dengan sebuah ritual khusus atau ibadah khusus, maka kita pun tidak perlu untuk merayakannya. Karena sebaik-baik petunjuk wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk agama adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan urusan agama ini kalau diperbaharui atau diganti, ditambah, itu adalah seburuk-buruk perkara. Dan yang buruk inilah yang disebut dengan perkara bid'ah dalam agama. Kita tidak mau ingin menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah dan memang tidak mau menyelisihi Rasulullah. Itulah orang yang paling baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh mengeluarkan waktu, tenaga, harta, semuanya untuk melakukan perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan buat perkara agama ini ditambah-tambah, dibikin baru. Jangan, Nabi yang larang. Maka kita memang tidak mau membuat sesuatu yang baru di dalam urusan agama kita. Kalau urusan hari raya, urusan ibadah, itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, turun kepada Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan dan mempraktekkan untuk umatnya. Maka ketika tidak ada ajaran dari Rasulullah tentang urusan merayakan hari raya tahun baru Hijriah, kita tenang-tenang saja, biasa saja. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika datang tahun baru Hijriah ini? Apakah memang sama sekali tidak ada doa yang mungkin kita ucapkan? Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Mu'jam Sahaba, jilid 3 halaman 543. Disebutkan dengan sanadnya yang begitu panjang dari Abdullah bin Hisham, seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Hisham, bahwasanya Hisham mengatakan kana ashabu Rasulillah yata'allamuna hadzal du'a. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah belajar doa ini. Berikut saya akan bacakan. Ketika kapan? Kama yata'allamuna al-Qur'an idza dakhala asy-syahru awis sanah. Mereka belajar doa ini sebagaimana mereka belajar dan menghafal Al-Quran ketika datang bulan baru atau tahun baru.
Doanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, turunkan kepada kami keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, wa jawarin minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Turunkan kepada kami juga keselamatan daripada gangguan setan dan keridhaan Allah Ar-Rahman. Ini adalah bacaan yang dulu para sahabat Nabi mengucapkannya ketika datang bulan baru atau tahun baru Hijriah. Menurut sebagian ulama, hadis ini dilemahkan. Namun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal tahun 852 mengatakan bahwasanya hadis ini sahih menurut beliau setelah beliau teliti dan beliau pelajari. Maka dari sini kami katakan bahwa doa ketika datang bulan baru Hijriah atau tahun baru Hijriah, banyak riwayat yang menyebutkan sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkannya. Bahkan dalam sebagian buku Imam Al-Albani ketika mempelajari dan meneliti hadis tentang doa begini, beliau sempat mengatakan hadis ini hasan karena banyak jalannya. Hadis ini boleh diamalkan karena banyak jalan riwayat. Ada banyak riwayat, diantaranya disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Di dalam kitab Al-Musannaf di situ disebutkan doa yang mirip dengan doa ini, yang lafadznya adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi bima tuhib والتوفيق بما ترضى والإبعاد والبعد عما تسخط ربي وربك الله. Ini doa yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, yang artinya mirip dengan doa yang tadi sudah kita terjemahkan. Ya Allah, turunkan kepada kami keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik dan keridhaanmu. Taufik dan keridhaanmu, dan jauhkan kami, selamatkan kami dari kemurkaanmu. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari banyak riwayat, ada yang cuman menyebutkan ketika kita melihat hilal, atau ketika kita mengawali tahun, kita mengatakan Rabbi wa rabbukallah. Hanya sependek itu. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ketika datang hilal setiap bulan atau setiap datang tahun baru. Karena banyaknya jalan inilah kemudian Imam Ibnu Hajar dan juga Syekh Al-Albani dalam riwayatnya silsilah sahihah, beliau mengatakan hadis hasan atau sahih. Maka dari sini kemudian sebagian ulama menganggapnya tidak mengapa kalau seandainya hanya sekedar mengucapkan doa biasa, tidak terikat dengan setiap datangnya bulan Hijriah ini. Doa bisa kita ganti, doa bisa kita rubah, karena ini cuma datang dari sahabat Nabi SAW, tidak langsung dari Rasul tidak langsung dari Rasul SAW, hanya dari para sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Abdullah ibnu Hisham, bahwasanya para sahabat Nabi biasa mengucapkan doa ini. Maka kata Al-Imam Ibnu Hajar, mauqufun ala syartis sahih. Hadis ini berhenti hanya pada sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Artinya ini hanya ucapan sahabat, tapi sanadnya sahih. Periwayat-periwayat hadis ini atau riwayat ini semuanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Maka kami katakan bahwasanya kalau hanya sekedar membaca doa, minta keamanan dan ditambahkan iman dan Islam, maka insya Allah ini tidak mengapa. Kaum muslimin sidang salat Jum'ah yang Allah muliakan. Para ulama dahulu dari kalangan salaf, mereka tidak mengenal yang namanya perayaan tahun baru Hijriah.
Karena memang hanya di sebagian buku-buku hadis, namun bukan dalam buku-buku seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, atau Ibnu Majah. Hanya disebutkan kayak seperti di kitab Ibnu Abi Syaibah, kitab Musannaf, kemudian Mu'jam Sahabah, Imam Al-Baghawi, dan imam-imam yang lain, yang merupakan buku-buku yang masih diperselisihkan kesahihan seluruh hadisnya atau seluruh riwayat yang ada di dalam kitab-kitabnya. Oleh karenanya, kalaupun kita tidak membaca doa yang tadi kita bacakan, maka tidak mengapa. Karena memang tidak ada riwayat yang sahih langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka tidak membaca dan mengamalkannya. Oleh karenanya dari sini sebagian ulama, terkhusus ulama-ulama Saudi seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, menganggap merayakan tahun baru Hijriah itu adalah merupakan perbuatan yang diada-adakan. Perkara yang diada-adakan. Oleh karenanya beliau tidak menganjurkan untuk membaca, mengucapkan doa yang tadi, yang seperti yang kita bacakan tadi. Kenapa demikian? Karena mengucapkan doa atau membaca doa merupakan bagian daripada merayakan hari raya tahun baru Hijriah. Kita umat Islam sudah memiliki tuntunan dari Nabi lengkap. Kalau memang tidak ada langsung dari Nabi, maka lebih baik kita tinggalkan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan ajaran dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pegang dengan itu sudah dia selamat. Orang yang komitmen dengan itu pasti dijamin selamat. Karena Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilla ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 rujukan kalian umat Islam, Al-Quran dan sunnahku. Siapa yang pegang dengan keduanya pasti dia selamat. Maka kita ingin berusaha mengikuti 2 sumber agama kita ini, yaitu kitabullah dan sunnah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang perlu kita ingatkan bahwasanya jangan sampai kita kemudian meniru dan mengekor kepada kebiasaan orang-orang non-muslim. Ketika mereka merayakan tahun baru Masehi, lalu kemudian kita ikut-ikutan mengikuti cara mereka merayakan dengan menyalakan kembang api, bunyi petasan, atau yang serupa dengannya, yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir merayakan tahun baru mereka, tahun baru atau hari raya tahun baru mereka, kemudian juga hari raya agama mereka, seperti meniup trompet dan sebagainya. Karena di dalam Islam Rasulullah mewanti-wanti dan melarang keras, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam Al-Qur'an, mewanti-wanti umat Islam jangan sampai mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara.